Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimi Jamilah dalam program Itahsin. Apa kabar sobat muslim semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun sobat muslim berada. Tetap patuh pada protokol kesehatan, jaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dan sering menggunakan masker ya sobat muslim. Nah, kali ini aku akan membahas soal tafasyi. Jika sebelumnya kita sudah membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran, juga seputar tajwid, makhrajul huruf. Nah, kali ini aku akan membahas sedikit tentang tafasyi. Nah, dalam pengucapan huruf shin, di mana tempat keluarnya dari tengah lidah ditekankan ke langit-langit. Sha, shi, shu. Nah, seperti itu. Ketika mengucapkan huruf shin tidak sempurna tanpa sifat tafasyi. Jadi kalau nggak yang esh gitu, sepertinya kurang sempurna kalau menyebut shin tidak dengan esh. Nah, itu adalah sifat tafasyi. Apa sih tafasyi itu? Nah, sifat tafasyi itu adalah menyebarnya angin atau udara, suara huruf shin yang keluar dari tempat keluarnya hingga membentur pada dinding permukaan gigi bagian dalam. Contoh, sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Nah, seperti itu. Kemudian contoh suara yang keluar ketika mengucapkan sifat tafasyi itu seperti sha, shi, shu, bash. Kita gunakan lagu ya sobat muslim biar lebih enak lagi untuk melafalkan sifat huruf shin ini. Sha, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Nah, mudah-mudahan sobat muslim di rumah langsung ingat dan langsung hafal ya, jadi bisa mempraktekkan di rumah. Dan perlu diketahui bahwa sifat tafasyi ini hanya dimiliki oleh huruf shin. Jadi tidak ada di huruf lain, hanya satu-satunya yang memiliki sifat huruf tafasyi yaitu adalah huruf shin. Nah, contohnya dalam surah Al-Fatihah atau dalam kalimat ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, menyebutkan sifat tafasyinya ini dengan begitu sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, seperti itu ya sobat muslim. Contoh lainnya adalah ketika bersukun pada surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, seperti itu. Jadi bukan li'ilafi Quraisy. Tidak ada sifat tafasyi pada shin tersebut. Padahal harusnya sifat dari huruf shin adalah tafasyi. Jadi ada ish. Nah, seperti itu sobat muslim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Jadi berbeda ya dengan huruf shad ini karena shad itu tidak memiliki sifat tafasyi. Jadi harus diingat sobat muslim bahwa yang memiliki sifat tafasyi hanya huruf shin saja. Contoh lainnya ketika berharokat seperti pada surah Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi. Jadi bukan wasamsi tapi wasyamsi. Rasanya tidak sempurna ya kalau kita menyebutkan huruf shin tanpa tafasyi. Wasyamsi wadduhaha. Jadi bukan wasamsi melainkan wasyamsi wadduhaha. Nah, seperti itu. Perlu diketahui juga sobat muslim, ketika mengucapkan tafasyi pada huruf shin ini, kita tidak boleh membulatkan bibir kita. Contoh misalnya sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi membulatkan huruf shin, padahal cukup dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika mengucapkan huruf shin, posisi bibir kita tidak perlu dibulatkan. Tidak perlu
sya, seperti itu, atau sya, shi, shu, seperti itu. Cukup bibir kita ini seperti tetap pada posisinya, agak sedikit meringis, sya, shi, shu. Kadang mungkin sobat muslim pernah menjumpai bila ada orang yang menyebutkan huruf shin dengan membulatkan bibir atau agak sedikit monyong ya bibirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang tidak dibenarkan dan harus diluruskan bahwa menyebutkan shin itu cukup dengan posisi bibir yang tidak dibulatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau pada surah Asy-Syams tadi, wasyamsi wadduhaha. Jadi bukan wasyamsi. Nah, jadi mulutnya ini agak bulat dan lebih monyong, tidak perlu seperti itu. Jadi cukup wasyamsi wadduhaha. Ketika membulatkan bibir itu hanya terjadi ketika kita menyebutkan huruf wawu. Wawu. Nah, seperti itu. Jadi bibir memang agak bulat. Dan huruf apapun yang berharokat dhammah maka kita menyebutnya posisi bibir itu agak bulat. Seperti contohnya huruf shin yang berharokat dhammah, maka kita menyebutnya shu, shu. Nah, seperti itu. Jadi posisi bibir memang agak lebih bulat. Tapi bukan karena sifat tafasyinya, melainkan shin ini sedang berharokat dhammah, maka kita membacanya itu posisi bibirnya agak bulat. Shu, seperti itu. Shu. Jadi bukan karena sifat tafasyinya atau shin tersebut, melainkan dari huruf shinnya sedang berharokat dhammah, maka posisi bibir otomatis dia akan membulat. Shu, shu, shu. Nah, seperti itu ya sobat muslim. Itulah tadi penjelasan sedikit mengenai tafasyi beserta pada contoh-contohnya. Jadi yang harus diingat ya sobat muslim, menyebutkan huruf shin jangan sampai tidak disertai dengan sifat tafasyi karena kurang afdol atau kurang sempurna ya menyebutkan huruf shin tanpa tafasyi. Nah, banyak sekali kadang yang menyebutkan ta'awudz ini tanpa tafasyi. Contoh, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, banyak sekali ya pasti ya sobat muslim pernah mendengar tanpa tafasyi atau wasamsi waduhaha. Nah, seperti itu. Tapi yang sempurna menyebutnya insya Allah adalah wasyamsi wadduhaha tanpa membulatkan bibir ya sobat muslim. Jadi bukan wasyamsi atau wasamsi tapi wasyamsi. Wasyamsi atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau pada surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Tidak ada sifat tafasyinya. Jadi menyebutnya itu seperti huruf sin. Li'ilafi Quraisy. Tidak ada tafasyi. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu baru ada sifat tafasyi dari huruf shin tersebut. Nah, yang memiliki sifat huruf tafasyi adalah huruf shin saja, tidak ada pada huruf lainnya ya sobat muslim. Dan harus diingat ketika menyebutkan huruf shin bukan dengan membulatkan bibir, melainkan kalau membulatkan bibir itu hanya terjadi ketika kita mengucapkan huruf waw. Dan huruf apapun yang berharokat dhammah, maka dengan otomatis mulut kita akan membulatkan bibir. Tapi bukan karena sifat huruf tafasyi atau dari huruf shin tersebut, melainkan karena huruf shin atau huruf yang lainnya ini sedang berharokat dhammah, maka mulut kita otomatis akan membulatkan bibir. Contoh, shu, 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 otomatis bibir kita akan bentuknya itu membulat. Nah, seperti itu ya sobat muslim. Itulah tadi beberapa contoh mengenai tafasyi. Jangan kemana-mana karena kita akan membahas pembahasan yang lebih seru lagi. Tetap di Itahsin.